Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Apakah dia itu Islam atau khilafah? Sangat gampang untuk kita ketahui, Pak. Jadi gini, kalau dia ditangkap, ya, ini harus didengar oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kalau Agustan ditangkap, berarti dia itu khilafah, Pak. Pasti khilafah. Tetapi kalau dia tidak ditangkap, berarti dia itu Islam sama dengan khilafah, Pak. Itu metodenya. Jadi kalau tidak ditangkap, berarti dia itu Islam sama dengan khilafah. Jadi mari kita tunggu. Kalau memang ditangkap, nah ini Agustan adalah salah satu antek-antek khilafah. Tapi apabila dia tidak ditangkap, berarti dia itu Islam atau khilafah atau agama yang sempurna. Jadi dari saya itu aja, mari kita tunggu dan kita buktikan kira-kira dia yang mana. Itu saja, Pak Paul. Kalau Agustan itu udah jelas khilafah, dia udah ngaku khilafah kok di video-videonya dia semua. Iya, kalau ditangkap, Pak. Tapi kalau tidak ditangkap berarti podo ae. Gitu. Artinya Kalau Jokowi. Sama. Ternyata Islam ya khilafah juga ternyata. Ya itu buktinya nanti. Ini mah lagi bikin jebakan, lu ngomong yang muter-muter bikin jebakan lu. Ini kan nanti direkam toh, kan nanti di-sharekan lagi kan. Iya. Biar jadi real. Ya kita lihat aja, makanya kan kita lihat. Sebab ini ya, balik lagi, ini kan bukan delik aduan, tapi delik hukum, bukan. ya kan? Betul, Pak. Jadi pembuktiannya di situ. Ya kita lihat ya, aja. Jadi apa? Ya kan? Ya, betul itu aja sih. Jadi nggak usah dilaporkan Jadi, sebetulnya. Harusnya polisi sudah otomatis nangkap dia tanpa harus dilaporkan. Itu sudah betul. Ya. Bentar, Pak Paul. Ya itu nggak usah dilaporkan, Pak Andi. Itu yang dilakukan oleh Agustan harusnya tidak usah dilaporkan. Polisi sudah auto jemput dia, udah auto ciduk itu. Agama sempurna. Oke, lanjut Kopi Kristi. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya. Lu kayak pendeta, kayak biksu lagi mimpin upacara kematian lo. Ya, ini ada pewahyuan soalnya. Jadi harus saya pakai gituan ya, karena ada pewahyuan ya. Ya. Jadi begini. Jadi memang apa yang dilakukan Mu'alaf Agustan itu adalah cara atau metode untuk membuktikan tentang agama dan keyakinan beliau, Pak. Jadi begini, apakah dia itu Islam atau khilafah? Sangat gampang untuk kita ketahui, Pak. Jadi gini, kalau dia ditangkap, ya, ini harus didengar oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kalau Agustan ditangkap, berarti dia itu khilafah, Pak. Pasti khilafah. Tetapi kalau dia tidak ditangkap, berarti dia itu Islam sama dengan khilafah, Pak. Itu metodenya. Jadi kalau tidak ditangkap, berarti dia itu Islam sama dengan khilafah. Jadi mari kita tunggu. Kalau memang ditangkap, nah ini Agustan adalah salah satu antek-antek khilafah. Tapi apabila dia tidak ditangkap, berarti dia itu Islam atau khilafah atau agama yang sempurna. Jadi dari saya itu aja, mari kita tunggu dan kita buktikan kira-kira dia yang mana. Itu saja, Pak Paul. Kalau Agustan itu udah jelas khilafah, dia udah ngaku khilafah kok di video-videonya dia semua. Iya, kalau ditangkap, Pak. Tapi kalau tidak ditangkap berarti podo ae. Gitu. Artinya Kalau Jokowi. Sama. Ternyata Islam ya khilafah juga ternyata. Ya itu buktinya nanti. Ini mah lagi bikin jebakan, lu ngomong yang muter-muter bikin jebakan lu. Ini kan nanti direkam toh, kan nanti di-sharekan lagi kan. Iya. Biar jadi real. Ya kita lihat aja, makanya kan kita lihat. Sebab ini balik lagi, ini kan bukan delik aduan, tapi delik hukum, bukan. ya kan? Betul, Pak. Jadi pembuktiannya di situ. Ya kita lihat aja. Jadi Ya kan? Ya, betul itu aja sih. Jadi nggak usah dilaporkan Jadi, sebetulnya. Harusnya polisi sudah otomatis nangkap dia tanpa harus dilaporkan. Itu sudah betul. ya.
Bentar Pak Pol. Ya, itu nggak usah dilaporkan Pak Andi. Itu yang dilakukan oleh Agustan harusnya tidak usah dilaporkan. Polisi sudah auto jemput dia, udah auto ciduk itu. Agama sempurna itu Ya, benar. Ya sebentar Pak Pol, Pak interupsi. Harus. ya Pak Andi. Ini yang dipakai Kalau Bapak tidak, Papi Kristi ini di Amerika ini very offensive. Iya nih, ini antara PKK atau biksu Buddha yang lagi mau mimpin upacara kematian ini. Menyinggung banyak orang. Ya namanya aja pewahyuan kan, jadi ya wajar harus di reels, jadikan reels. Tapi ini Kopi Kristi bukan KKK kan? Udah KKK itu white cone. Bukan, ini KKK namanya. Tahu nggak KKK itu apa? Ya Apa dia itu? KKK dia. Kerek-kerek kentir. KK apa namanya sih? Yang Papi Kristi pasti- bukannya di US. Kamu di US kan? Bukan. Oh. Ini di US itu Yang- very very offensive ya, nyinggung banyak orang. Ya, tapi kan ini biksu agama Oh, Buddha really? maksudnya Pak Andi. Yang lagi mau mimpin upacara kematian, bukan KKK dia. Dia asli bukan KKK, dia nggak anti kok. Dia bininya juga orang hitam kok. Itu ya kalau Hitam senyum manis, kalau senyum- hitam manis, ya maksudnya begitu. jadi kalau senyum giginya doang yang kelihatan. Lanjut, Pipang 99. Halo malam Pak Jadi Pastor. Malam, Bintang 99. Iya Pak, ini Pak saya mau mengawali dengan membaca ayat ini Pak ya, Alkitab Pak ya. Iya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Pak ya. Jadi Artinya, waktu Yesus itu turun ke dunia Pak ya. Memang kan Yesus itu kan kita yakini dia sebagai firman Allah yang hidup Pak ya, yang berjalan di tengah-tengah manusia gitu Pak. Tapi yang paling sering menjadi lawannya siapa gitu Pak? Dia kan hidup pada zaman kerajaan Romawi Pak ya. Itu tapi kenapa paling sering Yesus itu dengan para ahli Farisi Pak ya, sering Ya. berhadap Pak ya. Jadi menurut saya penistaan itu memang bukan dari orang yang menghina gitu menghina Kristen atau yang menggentutin Alkitab gitu, bukan Pak ya. Tapi lebih pada orang yang mengerti firman tuh Pak ya, saya bilang mengerti firman tapi dia malah Yesus berkata kan dia memberikan Pak ya, beban yang berat Pak ya kepada para orang Farisi. umat ya Pak ya, umatnya, tapi dia sendiri tidak mau memberikan memberikan kasih gitu itu Pak ya. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang kan ya kita juga melihat sendiri pada fenomena-fenomena di masyarakat Pak ya, banyak pendeta-pendeta yang tiap hari Minggu dia meminta umat jemaat memberikan perpuluhan gitu Pak, karena sedang program untuk pembangunan rumah gereja baru gitu Pak, dengan gedung baru. Tetapi pada hari Senin dia berfoto dengan Habib Rizik gitu Pak gitu. Hari Selasa dia berfoto dengan Yusuf Mansur gitu Pak ya. Jadi apa bedanya gitu Pak dengan zaman Yesus Sama. ketika iya menjadi yang saya teriakin terus kan si Gilbert CS kan. Iya Pak, jadi PGPI, Joni Peol. menurut saya itu yang menjadi lawan ketika Yesus menjadi manusia. Dia pernah kan Pak Yesus Pak untuk mengusir para pedagang-pedagang Pak ya di halaman Bait Allah itu Pak ya. Ya. Jadi kenapa Yesus melakukan itu? Karena memang gereja itu jadikan tempat jualan gitu Pak, tempat berbisnis gitu Pak ya. Memang sudah disetting oleh mereka seperti itu. Jadi menurut saya pada saat Yesus itu menjadi turun ke bumi, lawannya ini bukanlah kerajaan Romawi, bukan Pak ya. Lawannya bukan itu, tapi lawannya lebih pada orang-orang yang mengerti kebenaran firman tapi memberikan yang berat kepada para umat Tuhan itu Pak ya. Jadi menurut saya itu yang dilakukan oleh
oleh si Agustan itu bukan bagian bukan Pak ya. Makanya Yesus sendiri kan waktu dia jadi manusia dia Betul. dia disalib bahkan Betul. sampai Yang diludahi. betul. Jadi Yang dibilang celaka malah bukan orang-orang Roma, bukan orang-orang ini yang dibilang celaka malah ahli Taurat dan orang Farisi. Benar Pipang itu benar sekali itu. Makanya saya bilang apa yang dilakukan oleh Agustan, apakah Tuhan Yesus mengampuni? Saya kok yakin sekali Tuhan Yesus tidak terganggu dan bahkan ia mengampuni ya. betul Pak. Saya yakin loh ya. Artinya kan ini boleh saja orang berpendapat berbeda dengan saya karena ini kan keyakinan. Dari pengalaman pribadi saya dan dari yang kamu cerita tadi benar. Kenapa yang dicaci maki Tuhan Yesus itu bukan orang Roma, tapi malah orang Farisi dan ahli Taurat, ya kan? Iya betul Pak. Bahkan Ya, kan ada ini Pak, ada kepala tentara Roma yang akhirnya bertobat kan Pak ya. malah bertobat, benar. Tobat iya. Malah yang menyuruh Yesus tadi itu kan bukan orang Roma. Pontius Pilatus itu kan jadi dia kan ketika dia diminta salibkan dia cuci tangan Pak ya. Dia nggak mau. Iya, Pilatus nggak mau. Iya Pak. Jadi itulah jadi kita melihat peristiwa itu apa gitu. Sejak zaman Yesus di manusia dia sudah dihina Pak ya. Sudah dicaci maki gitu ya. Iya. Jadi kalau saya bilang sih kalau Agustan Pak ya, kita boleh mengumpulkan dana Pak untuk dia Pak untuk berobat dia boleh saja Pak. Tidak ada masalah Pak. Tapi apakah dia mau Pak kita doakan gitu Pak ya. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, bukan urusan kita. Yang penting kan kita menawarkan doa dan donasi kita, ya kan. Balik lagi ya, kalau memang dia cari uangnya begitu kan ngeri loh. Ya kan, dia cari uang dengan cara menjadikan agama Kristen gara-gara ya orang gereja nggak perhatikan dia selama dia pelayanan di gereja, dia sampai kere, sampai nggak bisa makan berhari-hari, ya kan, sampai kurus begitu, sampai penyakitan nggak diurus sama gereja. Gimana? Nah, sementara gerejanya cerita pendetanya pada ganti mobil, ya kan, hidupnya mewah-mewah, ya kan. Sementara dia sendiri kere, akan marah kan, kayak itu enggak. Nah, jadi menurut saya kalau memang waktu itu gereja-gereja dulu tidak peduli dengan Agustan, kita sudah tahu, ya kan. Makanya sekarang kita sekarang yang berbuat kebaikan buat Agustan. Gitu ya. Tapi kalau bisa kita ngasih dana Pak, tapi dia juga harus mau kita doakan Pak gitu. Jangan terima uangnya saja dia. Ya kalau nggak mau didoain masa nggak boleh pamrih juga. Kita kan kalau memberikan nggak boleh pamrih Pak. Iya betul Pak. Oke. Masalahnya kan begitu. Jadi kalau mau kasih aja. Kalau saudara belum siap kasih nggak usah ngasih, nggak apa-apa. Jangan tertuduh ya. Jangan tertuduh karena bukan kewajiban, tetapi ini adalah sebuah tindakan iman. Kalau saya melakukan satu tindakan profetik ya, ketika saya melakukan ini bahwa oke, saya sudah saya sudah injili Agustan ya beberapa 2 atau 3 kali ketemu Agustan di Zoom dan bukan hanya saya injili, tapi saya berbuat kebaikan. Kalau dia nggak mau terima juga nggak apa-apa, gitu kan? Bukan urusan saya. Jadi tanggung jawab saya dengan Agustan sudah selesai. Gitu loh yang saya maksud. Gitu. Tapi nanti gini Pak, takutnya nanti kalau kita bantu dia nanti akan ada yang lain gitu Pak. Dia malah jadi ramai gitu. Ya nggak apa-apa, berarti memang karena memang gereja brengsek. Coba kalau semua gereja kayak melakukan apa yang kita lakukan berdiakonia, saya yakin Indonesia sudah dimenangkan. Ya setuju. Saya yakin Indonesia sudah dimenangkan sekarang. Ya, lanjut. Reform Crusader. Shalom. Thank you.